warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azin dari tingkat 2B Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang panggul. Bagian panggul itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras itu terdiri dari tulang-tulang yang di sini, sedangkan bagian lunak itu terdiri dari ligamen dan otot. Kemudian bagian panggul itu terdiri dari bagian keras terdiri dari os coxae, os sacrum, dan os coccygeus. Os coxae terdiri dari os ilium, os ischium, dan os pubis. Os ilium yang bagian tebal disebut dengan crista iliaca, yang bagian menonjol di atas itu spina iliaca anterior superior, bagian menonjol yang bawah itu namakan spina iliaca inferior. Bagian menonjol belakang itu dinamakan spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Sekarang kita ke bagian belakang, ke bagian os ischium. Bagian yang tebal bawah itu disebut dengan tuber ischiadicum, dan bagian bagian belakang yang menonjol itu disebut dengan tuber spina ischiadica. Di spina ischiadica terdapat lekukan itu yang dinamakan incisura ischiadica minor. Kemudian os pubis dipertemukan oleh ramus superior os pubis kiri dan kanan. Kemudian ada suatu lubang yang disebut dengan ophramena ostratrium, dan kemudian tempat tersangkutnya tulang tanpa sendi itu disebut dengan asetop. Kemudian os sacrum bentuknya seperti segitiga, terdiri 3-5 ruas melebar dan runcing ke bawah. Di os sacrum memiliki lubang-lubang yang disebut dengan promena sacralis, tempat lewat pembuluh darah dan saraf. Kemudian os coccygeus terdiri dari 3-5 ruas yang bersatu dapat bergerak ke belakang pada saat proses persalinan. Dan bidang panggul itu terdiri atas 4 bagian, yaitu pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Kemudian pada bagian atas panggul itu muka belakang berukuran 11 cm, garis melintang itu ukurannya 12 cm, dan ukuran serongnya itu 13 cm. Kemudian ukuran bidang luas panggul itu muka belakang 12 cm dan ukuran melintangnya sekitar 12,5 cm. Kemudian ukuran bidang sempit panggul itu ukuran muka belakang itu sekitar 11 cm dan ukuran melintangnya itu 9,5 cm. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Yang pertama itu yaitu penurunan kepala. Itu disebabkan oleh kontraksi mengejan dari ibu dan gaya berat ibu berdiri tegak. Masuknya kepala dalam keadaan sinklitismus atau asinklitismus anterior atau posterior. Yang kedua itu fleksi dagu bayi mendekati dadanya, diameter terendah occipitobregmatica. Yang ketiga itu ada putaran paksi dalam, itu pemutaran dari bagian dengan sedemikian rupa sehingga bagian depan janin memutar ke bawah simpistis, suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir. Kemudian itu ada ekstensi. Ekstensi itu karena sumbu jalan lahir PBB mengarah ke atas, subcipitus sebagai hipomoklion, lahir berturut-turut ubun-ubun besar, kemudian hidung, baru mulut. Kemudian itu ada putaran paksi luar, itu kepala memutar kembali ke arah punggung anak, bahu mengalami putaran paksi dalam, kepala melanjutkan hingga belakang kepala berhadapan dengan tuber ischiadicum sepihak. Kemudian
Yang terakhir itu ada ekspulsi, yaitu bahu sebagai hipomukrion untuk kelahiran bahu. Kemudian jika kedua bahu bayi sudah terlahir, maka lahirlah seluruh badan bayi dari jalan lahir.